Selamat malam, dan saat ini saya akan menyampaikan UAS Bisnis Komunikasi. Saya Zainal Arifin. Kami akan presentasikan profil singkat tentang perusahaan PT KIB Indonesia. PT KIB Indonesia adalah pemimpin dalam industri komponen otomotif, khususnya dalam pembuatan dan penyediaan shock absorber. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi suspensi yang inovatif dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan performa dan kenyamanan kendaraan. Visi menjadi produsen terdepan dalam industri shock absorber otomotif dengan fokus pada inovasi dan keandalan produk. Misi mengembangkan teknologi absorber untuk meningkatkan pengamanan pengendara, menjadikan progres tinggi dan standar nasional. Struktur organisasi di PT KIB Indonesia: yang pertama, direktur utama bertanggung jawab atas keseluruhan strategi dan operasional perusahaan, memastikan tujuan jangka panjang dan keberhasilan keseluruhan. General Manager mengawasi aktivitas harian perusahaan, memimpin tim manajerial, dan memastikan operasi berjalan sesuai rencana. Operation Manager mengolah proses operasi, operasional, produksi, dan efisiensi, serta memastikan standar kualitas produk dan layanan. HR Manager mengolah rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, aspek kesehatan terkait sumber daya manusia. Yang terakhir, Finance Manager bertanggung jawab atas perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, laporan keuangan, dan kepatuhan finansial. Pola komunikasi utama direktur: menyampaikan General Manager, menerima laporan kinerja dan umpan balik dari General Manager. General Manager menerima dari direktur utama, menyampaikan Operation Manager. HR Finance Manager menerima Operation Manager, HR Finance, dan feedback. Manager Operation menerima instruksi dari Manager Operation, menyampaikannya ke General Manager, berkoordinasi dengan tim usaha untuk memastikan pelaksanaan tugas. Manajer HR menerima instruksi dari General Manager, berkoordinasi dengan tim SDM untuk manajemen karyawan, menyampaikan umpan balik ke GM tentang sumber daya. Manajer Finance menerima instruksi General Manager, menyampaikan umpan balik ke GM terkait keuangan, berkoordinasi dengan tim keuangan untuk anggaran keuangan dan laporan. Gaya kepemimpinan: gaya kepemimpinan autokratis, urusan diambil sendiri oleh manajer, dampaknya cepat namun bisa mengurangi motivasi tim. Gaya kepemimpinan demokratif, melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, dampaknya meningkatkan keterlibatan dan kepuasan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional, menginspirasi dan motivasi dengan visi, dampaknya meningkatkan motivasi dan inovasi. Gaya kepemimpinan transisional, fokus pada penghargaan dan hukuman, dampak memastikan kepatuhan tapi kurang inovatif. Gaya kepemimpinan nilai survei, memberikan kepercayaan penuh pada tim, dampaknya kreatif tinggi tapi kurang terkontrol. Peran manajer dalam satu divisi atau unit. Peran satu, perencanaan dan pengorganisasian, menyusun rencana strategis dan operasional, serta mengatur sumber daya dan tugas. Tanggung jawab, menetapkan tujuan, merencanakan kegiatan, dan mengalokasikan sumber daya. Pengawasan dan kontrol, memantau kerja tim dan memastikan penyelesaian target. Tanggung jawab, mengawasi kegiatan harian, menilai kinerja, dan melakukan penyelesaian jika diperlukan. Pengambilan keputusan, membuat keputusan penting yang mempengaruhi operasional dan kinerja tim. Tanggung jawab, mengambil keputusan berdasarkan data analisis dan masukan dari tim. Motivasi dan pengembangan tim, memotivasi anggota tim dan mendukung pengembangan keterampilan mereka. Tanggung jawabnya memberikan umpan balik, melatih dan mengembangkan potensi tim. Komunikasi dan koordinasi, menjaga aliran informasi efektif dalam tim dan dengan manajer lain. Tanggung jawabnya mengkoordinasi aktivitas berkoordinasi dengan tim dan memastikan informasi tersampai dengan jelas.
Tipe karyawan, tipe X versus tipe Y. Tipe X cenderung memerlukan pengawasan. Karyawan tipe X biasanya memerlukan pengawasan ketat dan motivasi eksternal. Kurang inisiatif, misalnya kurang proaktif dan cenderung menghindari tanggung jawab tambahan. Motivasi utama menghindari kerja keras dan mencari kenyamanan. Karakteristiknya motivasi eksentrik lebih termotivasi oleh imbalan atau hukuman. Kebutuhan kontrol memerlukan arahan dan lebih ketat, pendekatan lebih pasif dan menjadi tantangan. Tipe Y, mandiri dan proaktif. Karyawan tipe Y cenderung lebih mandiri, proaktif dan motivasi diri sendiri tanggung jawab. Lebih suka memberi tanggung jawab tambahan dan mencari cara untuk memenuhi. Motivasi utama mencari pencapaian puasan dari pekerjaan, karakteristik motivasi intrinsik termotivasi oleh pencapaian pribadi dan rasa puas. Kebutuhan kontrol memerlukan pengawasan minimal dan lebih memilih kebebasan dalam pekerjaan. Pendekatan terlibat aktif, inovasi dan mencari tantangan. Observasi keberhasilan atau kegagalan dalam divisi tersebut. Keberhasilan prolongasi, deskripsi, aspek-aspek ini di mana pola komunikasi berfungsi dengan baik, koordinasi yang efektif, komunikasi antara manajer dan tim belajar lancar memudahkan koordinasi tugas, keterlibatan tim merasa terlibat dan termotivasi berkat umpan balik yang jelas dan reguler, kecepatan pengambilan keputusan, informasi yang cepat dan obat-obatan cepat proses pengambilan keputusan. Hasilnya peningkatan produktivitas juga sesuai dengan tepat waktu sesuai dengan standar. Kepuasan karyawan merasa dihargai dan memahami peran yang baik. Kegagalan dalam pola komunikasi. Deskripsi masalah-masalah yang terjadi ketika pola komunikasi tidak berjalan dengan baik, informasi tidak jelas, ketidakjelasan dalam komunikasi dengan menyebabkan kesalahan atau kebingungan, keterlambatan umpan balik yang terlambat mengenai performa dan penjalan tugas, kurangnya koordinasi, kegagalan dalam koordinasi menyebabkan tumpang tindih atau kosongan dalam tugas. Hasilnya penurunan kualitas kinerja tim menurun, ada penundaan dalam penjalanan tugas. Pesan kamu karena merasa frustasi atau tidak diperhatikan. Terima kasih.